Dapat mandat langsung dari Jokowi, Polri beraksi ini yang harus dijaga. Tapi ancaman ini belum selesai. Kita boleh bersyukur, kita boleh berbangga, tapi tetap harus waspada. Saya akan menyampaikan acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 yang baru saja disampaikan oleh Bapak Presiden. Hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat varian Omikron. Seperti telah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi bahwa COVID masih belum berakhir, pandemi masih dihadapi sampai dengan hari ini dan tahun 2022 dengan adanya bahkan mutasi dari varian baru yang disebut Omikron yang perlu kita waspadai. Hati-hati. Tadi pagi saya sudah dapat kabar sudah sampai ke Singapura. Untuk itu kita akan terus memfokuskan penanganan COVID ini baik melalui langkah-langkah yang dilakukan selama ini maupun untuk dari sisi anggarannya. Utamanya polda-polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain. Kasus Indonesia untuk COVID-19 terkendali dan ini menjadi salah satu modal untuk bisa menjalankan kegiatan ekonomi namun tetap dengan disiplin kesehatan dan juga kewaspadaan terutama menjelang Nataru. Karena yang membawa bisa orang-orang asing, bule-bule, tapi juga dari warga negara kita sendiri, utamanya tenaga kerja kita yang dari luar waktu masuk kembali pulang kampung. Hati-hati ini. Presiden Jokowi mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hanya berkontribusi 15%. Sementara motor pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi. Kementerian Keuangan Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti. Sejalan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang terus bermutasi dan mengancam seluruh negara di Indonesia. Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas dan harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju, rebalancing ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik. Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan ekonomi yang makin kuat. Penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian Delta dengan lebih cepat sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal keempat tahun 2021. Ungkap Menkeu dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun 2022 di Istana Negara. Menkeu melanjutkan, guna tetap menangani pandemi dan terus mendorong pemulihan ekonomi, APBN 2022 dirancang masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi kontrasial, namun tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang. Penyusun dan penetapan APBN 2022 dilaksanakan dengan tetap menjaga transparansi, check and balance, serta proses legislasi yang baik. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, langkah reformasi struktural dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi, dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Di bidang keuangan negara, reformasi perpajakan dilakukan melalui undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan sehingga menjadikan perpajakan menjadi sumber penerimaan yang handal dalam mendukung pendanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Reformasi penganggaran tahun 2022 untuk mendorong belanja agar lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah
dan fokus terhadap program prioritas serta mengantisipasi terhadap kondisi ketidakpastian. Dari keseluruhan belanja negara tahun 2022 sebesar 2.714,2 triliun, sebesar 769,6 triliun rupiah anggaran TKDD diserahkan kepada para gubernur dan kepala desa, jelas Menko. Dalam kesempatan yang sama, Presiden secara simbolis